Ampun. Saya masih melirik bayangan tadi. Masih ada ya? Masih ada. Ukurannya masih sama kan. Tapi terus coba ayo lihat dulu. Ini jangkriknya dibuka. Perlahan, perlahan. Bukan jangkrik. Apa itu? Jempol tangan. Wih, rem. Asli Iya, itu jempol tangan. dilempar langsung. Ono kidung tipe mongso lalakone padha kalangan sukmo tipe mongso kang padha waspada mergo urip namung setilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng rahayu semuanya. Semoga Indu Matap sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan juga Selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kembali lagi di Aksara Karsa. Masih dengan saya Aldo, Alek Widodo, dan juga rekan saya ini Mbah Bejo. Mbah Bejo. Bukan lagi, dapat julukan dari mana lagi nih Mas? Karena hidupnya selalu Bejo. Oh, biar Bejo berarti ya. Siap. Ya, dia bercanda dia. Ini dia rekan kita Bara atau Bala Karsa. Nah, ini pada video sesi kali ini Mas Bara mau membahas apa nih Mas kira-kira? Oke, kita membahas tentang hutang piutang. Kita ngedi nih. Gimana? Coba. Oke, serius. Oke, jadi kita akan bahas tentang masa kecil saya nih. Pengalaman masa kecil. Ya. Nah, masih horor gak nih? Horor apa komedi? Horor. Betul. Horornya di mana nih? Terus? Horornya itu saya tuh ketemu sama dedemit atau setan ya. Itu yang ternyata itu jenis lampau. Atau wah, lama banget lah itu. Udah lama banget. Dan itu ada di beberapa seratan gunung. Oke. Mas, tahan dulu ya Mas, tahan. Biar para penonton ini nanti penasaran dulu ya. Oke, ini tuh udah dijelasin cuplikannya. Tapi tentunya buat kalian semua jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel Aksara Karsa ya. Dan juga di like, dan di share, dan tentunya jangan lupa komen. Di komen. Jadi kemarin ada yang komen ya, Mas ini audionya rusak. Wah ini harusnya cerita ini Mas, harusnya kayak gitu Mas. Oke, silahkan tampar semua di komentar. Siap. Malah kita justru malah suka ya Mas. Kita senang dengan adanya masukan-masukan. Jadi kita ngerti kekurangan kita ini di bagian apa. Oke Mas, nggak usah panjang lebar. Langsung saja Mas. Oke, tanpa panjang lebar karena kita akan diutarakan bukan diselatankan ya kan? Iya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi ceritanya itu pas masa dimana saya itu masih kecil gitu ya. Nah, di mana itu bapak saya itu siang ketika saya pulang sekolah itu ngajak gitu. Le, kamu nanti malam ikut bapak. Terus saya tanya, kemana pak? Karena saya masih kecil gitu kan. Tunggu diesel gitu atau jaga diesel gitu. Nah, jadi di daerah saya itu ada perairan gitu. Perairan tapi bukan langsung airan waduk gitu kan. Tapi harus kita itu ada sumur terus sedot. Nah, itu bisa di sungai tapi bisa juga itu di udah ada pipa terus kayak sumurnya itu sumur bor gitu. Sumur bor tradisional. Nah, di sawah bapak saya itu pakainya sumur bor tradisional karena sawahnya tengah gitu kan. Karena sungai jauh juga. Nah, di situ siang udah dikasih tahu. Diajak lah gitu kan. Pertama saya nggak mau. Loh, kakak kan ada. Kakak saya kan 2. Kakak aja loh. Kakakmu kan 1 kuliah. Katanya kerja gitu. Nggak ada waktu gitu. Capek mereka. Kamu aja yang pulang sekolah, besok libur gitu kan. Tepatan itu pokoknya itu 1 suro, Mas. Jadi kan suro pasti kakak saya pasti pulang ngaji juga. Pasti kan. Ngaji di kampus, yang satu pasti ke rumah temennya pasti kan. Acara entah tirakatan atau apa gitu.
Nah, Bapak mungkin kan jam 8 udah nggak ada acara gitu. Mungkin ada acara pun ya di cancel itu karena emang fase itu musim kemarau, Mas. Kemarau panjang. Jadi ditakutkan padi itu nanti nggak panen gitu. Nah, akhirnya nyedot lah, nyedot atau ya pokoknya irigasi, nyedot pakai diesel itu. Akhirnya singkat cerita itu udah malam. Bapak dengan sepeda ontel kebo itu membawa dieselnya diangkut di eh, belakang itu, di jok belakang sepeda itu, sepeda ontel itu kan. Nah, saya tuh di depan, di pokoknya di depan lah, Bapak di ini diesel, ini Bapak, ini saya. Di situ. Ayo, gitu kan. Sambil saya tuh disuruh pegang rantai. Sama depan tuh ada keranjangnya. Nah, keranjang itu isinya itu cemilan juga lah, cemilan sama teh gitu loh. Ingat lah, sama tremos gitu kan. Berangkatlah kami dari rumah menuju ke sawah. Kira-kira mungkin nggak sampai 15 menit lah untuk ngontel itu naik sepeda. Sampailah kami di sawah gitu. Nah, di sawah Bapak gelar tikar, terus pasang diesel, saya disuruh duduk. Bapak ya agak repot lah, Mas. Pasang diesel itu kan dieselnya juga berat gitu. Saya paling juga gini, masih kecil kan, bantuin ya nggak mungkin banyak kan. Paling cuma ikut-ikutan lah gitu, turunin diesel. Nah, selepas itu masang, terus saya disuruh olor gitu kan. Jadi di apa itu namanya? Ditarik ya, pokoknya itu dipanjangin lah selangnya yang masih diluntung atau dilinting gitu kan. Itu dipanjangin sampai ke sawah, ke yang mau diairi, yang satunya itu dekat sama sumur bor tradisional tadi. Udah selesai itu pemasangan semua. Bapak ngisi bensin, terus dinyalain, disolahin. Pakai selang. Manual. Manual. Cuk. Wah, suaranya benar-benar di malam itu syahdu banget. Dimana itu suruh juga. Benar-benar ya remang, Mas. Nggak ada cahaya gitu loh. Remang pun itu jauh kan. Karena dulu rata-rata di daerah saya itu kan penerangan tuh cuma pakai lampu yang kuning gitu. Oh, lampu ya lampu bolam kuning gitu kan. Nah, itu benar-benar suasana itu bener kayak semeridik lah kalau dalam bahasa Jawa itu semeridik, kayak bener-bener silir atau sejuk, tapi itu aneh gitu loh, Mas. Iya, serem aja. Nggak serem juga sih. Lebih tepatnya kayak merinding-rinding dingin gitu lah. Nah, itu udah menunjukkan kita 1 jam kan. 1 jam di situ sambil ngobrol-ngobrol sama Bapak, diceritain panjang lebar lah. Biasa orang tua kan suka dongeng gitu kan. Suka menceritakan masa dulu muda dan lain-lain gitu kan. Terus akhirnya diambillah 1 buah jerami buat kita bakar-bakar gitu, bakar ketela pohon singkong gitu kan. Nah, situ Pak bakar. Cuma pandangan saya tuh agak ke jalan jauh lah pokoknya itu. Dan itu kan area makam. Oh, ada makam. Ada makam. Jadi sawahnya itu deket banget sama makam. Nggak sampai 5 menit itu udah makam. Bener-bener itu sini makam, sini sawah. Lah, ini pertigaan kan. Ada pertigaan sawah. Bukan pertigaan, perempatan sawah kan. Nah, ini lurus dikit, ini ada sawahnya Bapak. Dan di sini ini yang sumur bor tradisional. Nah, kok ada yang aneh ya, kok kayak pokoknya aneh lah pokoknya. Nah, di situ nah di situ Bapak cuma ngomong, cuma ngediko lah. Pokoknya di sini aja, jangan kemana-mana. Nanti nemenin Bapak jadi sampai kita selesainya itu jam 2 pagi. Kata Bapak, paling selesainya jam 2 pagi. Padahal itu baru jam 9. Masih lama ya? Masih lama, jam 9. Kan sawahnya Bapak lumayan lah. Lumayan luas lah gitu loh. Masih itu juga nggarap juga punya orang kan.
kalian juga gitu loh. Nah di situ udah menunjukkan pukul 10:30 mas, itu nggak kerasa sama bapak itu, tiba-tiba itu ada yang aku lihat mas, ada bayangan mendekat dari dari perempatan sama Diesel kan nggak terlalu jauh, cuma itu bener-bener cuma bayangan karena emang remang kan, bayangan mendekat. Bapak masih sibuk ngecek diesel kan, karena bensin, mungkin ngecek bensinnya masih ada atau enggak gitu. Habis itu saya cuma ngeliatin aja mas, itu apa ya, tapi udahlah daripada takut gitu kan. Tapi di masa kala itu saya nggak takut mas, cuma ya merinding aja, takut kenapa-napa mungkin kan, lebih ke waspada aja sih gitu. Apa kalau mungkin ada sesuatu yang itu mengancam saya bisa langsung ngomong sama bapak gitu. Jadi saya nggak takut gitu kan. Tapi tiba-tiba masih mendekat. Saya langsung mundur beberapa langkah kan. Tiba-tiba langsung, bah, suara anak kecil, yaitu lebih tua dari saya itu sekitar 4 tahun, 4 tahun lebih tua. Kita sebut aja Mas Hadi gitu. Manusia itu atau apa? Orang, Oh itu orang. saudara juga, masih kerabat gitu. Oh. Nah Mas Hadi ini bawa kayak keranjang sama ya beberapa resek lah, sama bagor gitu kan. Nah di situ saya baru Mas Adi gitu kan. Terus bapak cuma ngeliat, cuma ngopo di gitu kan, kenapa di, mau ngapain gitu kan. Terus ikutan duduk, terus lihat wah ada singkong nih gitu kan, terus mau minta wes diambil dimakan dulu gitu kan. Kita ngobrol berdua ya, masa-masa kecil mas, ngobrolnya yuk masalah tentang main dan lain-lain kan. Akhirnya di situ Mas Adi kan tak tanya, Mas Adi ini bawa bagor atau karung sama bawa ceting itu kan kayak keranjang gitu kan, itu buat apa? Wah aku mau cari bekicot mas. Iya bekicot. Nah mau cari bekicot, terus loh emangnya ada mas? Ada loh, kan di sana habis di itu dilep gitu kan, habis dikasih air, dikasih irigasi gitu kan, ada orang nyedot di sana kan, pasti banyak. Nah itu mana mas, di sananya mana? Tak tanya lagi, itu deket sama makam Sasonoloyo gitu kan. Orang nyebut daerah saya itu kan Sasonoloyo kalau itu pemakaman gitu. Nah di situ wah apa enggak itu mas serem gitu kan. Ya serem biarin, yang penting kita dapat banyak gitu kan. Terus akhirnya aku izin sama bapak gitu. Saya izin sama bapak, Pak Mas Adi ngajak itu ngajak cari bekicot. Loh gimana bapak tanya kayak gitu. Itu dekat Sasonoloyo, dekat makam. Tuh serius mau cari bekicot di situ, kalian emang berani gitu kan. Karena jarang banget orang yang berani malam-malam itu dekat Sasonoloyo, karena emang udah dari dulu, bahkan dari zaman buyut itu seremnya minta ampun. Bahkan orang malam-malam itu kalau nggak ada yang meninggal dalam pasaran Jawa tertentu, itu nggak ada yang berani sampai ke situ. Hanya orang-orang tertentu lah yang berani, sesepuh atau yang lain gitu. Itu kan bapak agak ragu gitu, melepaskan, karena saya anak bungsu itu kan, cowok bungsu pasti dijaga sama bapaknya gitu. Yeah. Nah di situ Mas Adi itu benar-benar keranyek sampai pegang kakinya bapak, ayo Pak Le bolehin tuh ini Sibal biar tak aja cari
bekicot. Paling bentar, jam paling udah selesai. Nanti balik sini lagi kok. Kan mungkin bapak kayak udah males gitu kan karena ngerengek-ngerengek takutnya nangis malah bikin kerjaan tambah kan. Akhirnya ya wis, udah diajak aja tapi hati-hati. Di sana itu yang bahaya itu bukan yang serem. Ya, mungkin ada kalajengking atau apa lah kalian ular gitu kan. Hati-hati, di sana banyak ularnya gitu kan. Nah, emang bener Mas. Di sana emang banyak ularnya gitu kan. Mungkin kobra dan lain-lain kan ada. Akhirnya singkat cerita dibolehkan lah. Tapi sebelum itu kan saya tanya juga sama Pak, ini yakin tak tinggal? Karena saya merasa ya kasihan gitu. Bapak kalau tak tinggal nanti kan sendiri. Nanti Bapak kesepian enggak? Sebagai anak kan Mas, sebagai anak meninggalkan Bapak yang sendirian nyedot sawah itu kan, jaga diesel itu kan sedikit ada rasa gitu kan. Tapi Bapak cuma bilang nggak apa-apa, mungkin Bapak juga mengerti ini masih kecil, mungkin masih mau main. Iya, masih banyak main lah gitu ya. Lah begitu Mas. Nah akhirnya ya udah nggak apa-apa. Ya akhirnya terus jalanlah sama Mas Adi itu. Jalan sama jalan sama Mas Adi itu nggak terlalu jauh Mas. Ya mungkin beberapa menit lah kita udah sampai. Banyak Mas ternyata. Apanya? Banyak apanya tuh? Bekicot gitu. Oh, bekicotnya. Bekicot. Kita kan pakai, saya kan dipinjemin Caping ya, Pak? senter itu. Oh, senter Yang kepala. masih kuning itu Oh, iya. dipinjemin juga sama lentera. Lentera kan. Nah, Bapak nanti ini buat apa? Tapi belum sampai Mas, sudah redup. Mati. Lenteranya udah mati tuh. Jadi Mas Adi itu kan bawa lentera. Lentera, aku juga bawa lentera, jadi dua Mas. Ada dua. Cuma punya Mas Adi itu redup. Tetap wah sikat aja gitu. Karena kita anak kecil yang emang anak kecil bandel gitu. Pokoknya terabas pokoknya. Nah, itu ya kita cari, dapat satu dikasih ke bagus atau karung, dapat lagi, wah banyak yo gitu. Iya kita seneng sebagai anak kecil kan seneng banget kalau dapat. Nah, kita cari dan itu banyak itu pasti seneng banget. Tapi ada suatu kejadian yang itu menurut saya aneh. Pas Mas Adi ini masih sibuk mengutin bekicot yang itu banyak, saya bilang karena saya lihat sesuatu, Mas Adi, ini ada jangkrik. Apa jangkrik? Iya jangkriknya itu kayak aneh tapi kok bagus gitu. Jadi jangkriknya itu Mas, jangkriknya itu kayak apa ya, metalik gitu. Warnanya itu metalik tuh. Tapi besarnya berapa? Besarnya Sejempol ada. Sejempol segini berarti. Lumayan gede berarti. Lumayan gede. Jempol kan. Dan itu kalau tahu sambar lilin, hampir mirip sambar lilin. Warnanya gitu berarti. Tapi itu jangkrik. Kalau di tempat saya namanya gangsir. Oh, nama itunya jangkriknya gangsir. Karena jangkrik yang ada di tanah dan gede itu kan namanya gangsir gitu kan. Nah, itu masih kayak ngengkrik Mas. Kalau bahasa Indonesia ngengkrik itu apa sih? Ya, pokoknya bersuara gitu ya. Krik lah. Krik gitu kan. Wah, terus Mas Adi kan mau lihat, penasaran. Mana. Lihat itu. Wih, bagus. Tapi ini gitu. Mau tak cekel gitu, mau tak tangkap gitu kan. Nah, di situ kan Mas Adi udah fokus sama jangkriknya. Saya cuma ngeliatin aja sama penerangan gitu. Tapi ketika lampu apa tadi kayak lentera petromak itu kan, itu Mas Adi mulai redup dan saya kan pegangnya dua. Disuruh megangin satu kan punya Mas Adi. Redup. Mas Adi nggak kelihatan. Dan ini kan di tangan sini kiri.
sepintas saya lihat itu ada anak kecil, bayangan anak kecil. Nggak mungkin bayangan kita, mungkin, karena itu jauh, dan itu di jauh banget antara semak sama. Nggak mungkin lah, kalau bayangan diri kan masih dekat ya. Nggak mungkin, paling dekat. Itu benar-benar kayak anak kecil. Dan kalau jauh pun kita harusnya bayangannya besar. Itu kecil, kayak anak kecil tunduk, mungkin usia 2 tahun. Di situ saya sempat ngelirik kan. Habis itu saya bilang sama Mas Adi, Mas, itu apa ya Mas? Bentar, ini aku masih mau nangkep jangkrik. Masih sibuk Mas Adi sama jangkrik. Saya bilang lagi, Mas, sambil narik, Mas, itu ada apa itu? Bayangan anak kecil. Wah, biarin, ini jangkriknya belum ketangkep. Aku mau nangkep ini, nanti baru itu. Nah, ketika ada gerakan dari bayangan itu dan kita diam, set, langsung, wah, entuk. Oh, Mas Adinya. Sadinya langsung kayak Dapat. teriak, entuk, dapat. Kan refleks kaget Mas. Langsung Mas Adi gini, wah ini jangkriknya ini, dapat. Diterangin loh, jangan ke sana terus gitu kan. Ya mas. Terus tapi nggak ngarah ke Mas Adi. Mas Adi masih gini, saya masih pegang. Saya masih melirik bayangan tadi. Masih ada? Masih ada. Ukurannya masih sama kan. Tapi terus coba ayo lihat dulu. Ini jangkriknya dibuka. Perlahan. Bukan jangkrik. Apa itu? Jempol tangan. Wih. Rem. Asli tuh jempol tangan. Dilempar langsung. Wah, bekian itu, bengok gitu. Udah teriak itu. Lari gitu Mas? Enggak lari. Enggak. Terus refleks lagi, nggak sengaja set lihat bayangan tadi. Mas Adi juga lihat. Mas, itu apa Mas? Kita masih shock sama itu, belum selesai. Bayangan tadi udah gede Mas. Apa itu yang muncul? Jadi pertama itu kayak orang dewasa. Mas, semakin kita lihat terus, menit demi menit, dia tambah gede. Bahkan besarnya itu hampir serupa sama pohon makam. Padahal pohon makam itu mungkin 5 orang atau 10 orang itu merangkul nggak mungkin cukup. Oh, besar Mas. Meskipun agak remang, tapi itu bayangannya kelihatan dia pakai apa, wujudnya kayak apa, itu kelihatan jelas itu. Kelihatan jelas. Cuma kayak masih gitu kan. Itu semakin gede masih. Tiba-tiba wah gitu. Siapa itu Andra? Kita langsung kayak ditabrak. Sama? Belum tahu Mas. Ditabrak. Dikempit. Ada yang megangin itu? Ada yang megang. Kita berdua. Nah, terus langsung diajak lari. Sempet rasanya tuh ampek Mas. Kayak apa ya rasanya itu kayak kita disesek gitu ya. Sesek. Diajak lari. Larinya itu zigzag Mas. Itu siapa Mas? Bapak atau? Bapak. Oh, Bapak udah datang berarti itu. Tiba-tiba langsung gitu. Diajak kita langsung pulang ke rumah. Enggak ke sawah, langsung pulang. Di situ langsung gedor-gedor pintu Bapak. Bu, buka lawang Bu. Udah panik Bapak, panik banget Bapak. Itu langsung tiba-tiba buka lampu, krek buka langsung. Bu masukin ini Bu. Adi sama Bella cepet dimasukin. Langsung aja tutup kunci pintu. Bapak itu langsung sholawatan, baca ayat-ayat suci, nggak berhenti Mas.
Ibu langsung wah udah panik gitu. Nggak tahu, kita kan nggak tahu kenapa bapak, kenapa ini bapak, kenapa ini. Mas Adi juga plonga-plongo gitu. Nggak tahu. Bu, ambil air putih hangat cepet, air putih hangat cepet. Langsung langsung ibu bus ke belakang ambil air putih. Bapak didoain, air putihnya didoain, diminumin keduanya. Jadi saya sama Mas Adi dikasih minum. Terus bawang merah, brambang, brambang. Itu langsung bapak itu langsung dikemas, dimuntahin, ditempelin ke ini, ke ubun-ubun. Keduanya juga. Tapi yang refleks itu sama Mas Adi. Mas Adi itu kayak kejang. Serem, kayak kejang. Cuma kejangnya itu kayak kejang, kayak kedinginan. Oh, bukan kerasukan itu. Bukan, kedinginan. Itu masih panik kan. Jadi suasana itu di rumah sebenarnya panik gitu. Kakak saya keduanya nggak ada, cuma kakak-kakak yang cewek itu kan. Wah, panik semua Mas. Sampai cari itu Abu Pawon. Nah, itu langsung lah nyari satu kedua Abu Pawon. Dikasih disisat. Nggak apa Mas ya Mas. Mas kali ya. Mas Adi itu yang kayak entah kenapa itu kayak Kejang. kayak kejang, tapi kejangnya itu bukan yang kejang kayak kesurupan, enggak. Kejang kayak kedinginan, gitu. Yang paling Mas Adi agak mendingan dia. Habis itu mungkin belum marem atau belum Mantap lah. katakanlah belum mantap gitu kan. Bapak jadi simbah lah. Bapak saya tuh nyuruh manggilin simbah, bapaknya Bapak Simbah lah, simbahnya Mas Bala ya. Simbah saya suruh manggil. Simbah cepat suruh sini. Bilang aja pokoknya penting, darurat, cepat harus ini. Itu ya enggak cepet Mas. Simbah disuruh cepat enggak cepet. 1 jam itu baru datang. Lama berarti. Lama. Dan itu Mas Adi masih membikin. Di situ wah masih panik Mas. Habis itu kan datang Simbah. Mbah datang cuma dikasih, saya nggak tahu apa yang dilakukan Simbah. Cuma Mas Adi langsung dia itu tenang. Saya pun juga sama juga gitu juga. Tapi saya nggak bisa sebut. Saya kan nggak paham Mas, nggak terlalu paham apa yang dilakukan Simbah itu. Habis itu Simbah bilang kayak gini, pokoknya bocah lanang itu loro aja oleh metu omah. Arep keadaane kowe aja nyampe metu omah. Jangan sampai keluar rumah. Apapun keadaannya jangan sampai keluar rumah. Bahaya. Penting banget pokoknya jangan sampai keluar rumah. Akhirnya kan semua dikumpulin. Masih pagi. Itu benar-benar jam 1. Masih jam 1. Jam 1 ini. Jam 1 itu jam 1 lebih dikit lah. Itu dipanggil semua. Orang tuanya Mas Adi juga suruh datang. Terus dibilangin. Terus kayak Mas Adi masih habis itu kayak ngobrol, saya nggak tahu ngobrol apa. Kita dikasih lagi kayak abu pawon mungkin. Itu diusapkan ke Mas Adi. Saya lihat Mas Adi langsung tertidur. Ya. Saya juga sama, tertidur. Singkatnya pagi itu saya dibangunin itu jam 9 atau jam 10 lah kalau nggak salah ya, jam segitulah. Saya terus dibilang sama ibu, kamu ke belakang, udah ditunggu bapak terus simbahmu sama Sadi, sana ke belakang. Habis itu kan saya langsung ke belakang itu kan, oh terus tangi ger gitu kan, cepat duduk sini duduk. Jadi di simbah udah nyiapin space lah, tempat buat saya duduk Mas, sampingnya Mas Adi. Jadi ini bapak, ini Mas Adi, ini simbah. Sampai di los, saya ditanyain, tadi malam kamu lihat apa?
Saya lihat itu Mbak, jempol tangan. Mas Adi juga lihat, awalnya jangkrik, tapi kok jadi jempol. Bukan itu, yang lain masih bingung kan, karena mungkin nyawanya belum terkumpul kan, karena masih kecil juga, ingat-ingat dulu tadi malam. Oh ya, tadi malam tuh lihat bayangan yang kecil kemudian jadi besar. Itu apa ya Mbak? Terus ditanya sih Mbak, Simba tanya kayak gini, besar, ya, janji gitu kan. Dia pakai balutan baju putih, putihnya agak lusuh, ya. Mas Adi ditanya juga, iya. Terus apalagi mukanya kayak buto, gitu. Karena kita udah tahu buto itu kayak gimana Mas. Iya, iya juga. Terus apa lagi yang kamu lihat wujudnya seperti apa? Kucir Mas. Kuciran. Kucir. Ya. Berkucir Mas. Rambutnya panjang, hitam, tapi berkucir. Berkucir. Kucirnya itu atas. Oh, kucirnya di atas. Di atas kucirnya. Tapi rambutnya panjang Mas. Panjang. Mukanya serem, kukunya panjang. Tapi pakai balutan putih. Balutan putih. Mungkin balutannya kayak gini. Oh, ke samping sini ya? Samping sini. Entah kayak pendeta atau apa, nggak tahu. Pokoknya balutannya putih, mukanya serem, matanya besar, terus kukunya panjang. Tangannya nggak terlalu kelihatan karena ketutup sama kain. Kukunya panjang. Terus itu rambutnya hitam lebat, ada kucir atas. Berarti di kucir ini masih ngurai ke bawah Mas? Jadi ini dikucir Mas. Ngurai panjang ngurai ke sana? Kucirnya panjang berarti ke atas? Panjang. Ini ngucir. Tapi masih ke bawah? Masih ngurai ke bawah? Masih ngurai ke bawah. Simba langsung ciloko. Celaka. Bapak langsung disuruh. Sini. Kamu sini Le. Ini bapak. Anakmu jaga nih. Anakmu jaga. Ini Adi sama Cipta. Ini kena sawan wewedon. Sawan? Wewedon. Wewedon. Si makhluk itu namanya wewedon. Wewedon. Nah di situ saya nggak tahu wewedon itu apa. Terus tanya, wewedon itu apa Mbak? Karena saya masih polos kan. Wewedon itu yang kamu lihat tadi malam. Udah mungkin puluhan atau ratusan tahun itu udah nggak kelihatan lagi. Kok kelihatan lagi? Oh, berarti makhluk itu udah lama nggak kelihatan? Udah lama nggak kelihatan di desa. Di desa situ berarti Mas Bara itu tadi. Cuman ini nongol lagi. Nongol lagi. Padahal terakhir itu kelihatan itu zaman dulu. Itu pas ada gugur gunung lah. Apa itu Mas? Gunung Deso lah gitu. Deso saya senang kena wabah lah gitu. Oh, jadi, ada wabah. Ya, daerah saya itu kena wabah dan juga ada kejadian yang naas gitu loh. Yang emang itu benar-benar tragis gitu lah. Dan itu udah beberapa puluhan tahun yang lalu. Oh, udah lama berarti ya? Kan ya mungkin Mbah masih bujang gitu. Datang lagi, kok kelihatan lagi. Di situ nggak ada pembicaraan yang panjang lebar lagi. Cuma kami itu, saya sama Mas Adi, itu disuruh ngaji lebih tekun, sholat lebih tekun. Terus ada juga disuruh itu namanya, entah itu kayak kalau saya ingat itu ada Suryo Mancer. Ada kata Suryo Mancer. Jadi kita nggak boleh tidur selama 40 hari. Kita tidur itu hanya siang 1 jam. Harus menjalankan itu. Apa namanya? Suryo Mancer. Suryo Mancer.
Lanjut. Nah di situ kan saya bingung, kurang mancer apa. Terus jelaskan, kamu sama Adi, ya kalau ketiduran nggak apa-apa, cuma diusahakan itu jangan tidur. Kita cuma diizinkan tidur, yaitu 1 jam 2 jam di siang hari. Cuma ketika kita menjalankan seminggu, gangguan ada aja mas. Yang parah itu kalau saya nggak terlalu parah gitu. Paling ketika itu siang bolong itu mimpi itu ada makhluk seperti itu. Si itu tadi muncul lagi. Iya muncul lagi Wedon di itu. mimpi. Kadang ada bayangan itu di belakang saya kan memang termasuk alas yang keramat gitu kan. Kelihatan itu dari sana. Bener-bener gede. Besar loh ya. Kalau Mas Adi itu parah. Bukan mimpi mas, bangun tidur itu kan kita cuma penerangannya kan lampu, bener-bener lampu kuning kan. Di depan pintu itu ada wedon. Wedon Nyata itu. itu sampai Mas Adi benar-benar teriak-teriak. Gangguannya itu sampai 30 hari. Selama 30 hari 30 hari. diganggu itu. Bahkan kita ngaji pun itu datang di belakang kita. Karena kita difokuskan ngaji itu berdua di tempat yang itu tertutup dan gelap. Penerangan cuma dengan lampu teplok. Nggak gelap-gelap banget, cuma itu termasuk gelap mas. Lampu teplok itu gelap banget mas, termasuk. Dan itu ruangannya kan agak luas, tapi ya kayak gitulah gelap-gelap remang gitu. Di belakang ada bayang. Cuma dibilang sama Simbah bilang kayak gini, pokoknya ada apapun, jangan takut. Masa dia nggak kuat, kadang sampai kesurupan. Terus gangguan itu Mas Adi yang parah banget. Sampai orang tuanya nangis, ini gimana mbak, ini gimana mbak. Nggak apa-apa. Ditenangkan sama Mbak. Setelah 40 hari, kita benar-benar udah menyatakan bebas. Selamat semua berarti. Alhamdulillah lah. Ya selamat semua berarti ya. Cuma ya Mas Adi sedikit takut gitu kan. Trauma. Ya. Setelah itu ya kita kembali kepada masa kecil masing-masing yang itu riang gembira dan boleh ditanya paling sama teman-teman kok nggak pernah keluar main selama sebulan lebih ini. Ya kami bilang kami di rumah ada acara ngaji sama orang tua. Nah nggak banyak tanya kalau ada acara ngaji, acara adat keluarga nggak ada yang tanya gitu. Anak-anak lain udah habis itu mas selang satu SD jadi udah nggak ada itu ya udah selesai itu di SD kelas 1 saya tuh ketemu lagi betul ketemu lagi cuma dia cuma ngeliatin aja nggak berani deket karena di sekolah saya tuh ada 2 anak kecil sama 1 ibu tapi itu bukan orang ya makhluk halus. Jadi masa-masa kecil saya tuh kadang dilihatin kayak gitu itu wedonnya nggak berani wedon nggak berani dekat. Kenapa itu? Nggak berani dekat. Ada ibu sama 2 anak kecil itu yang selalu kayak gini menghalangi bantu Mas Bara berarti. Jadi kayak nggak jangan itu udah tangkap anakku sendiri. Ketemu lagi dan tepat itu hari yang naas bagi saya mas ketika saya udah kelas 6 itu ada kiriman santet itu nyerang Mas Bara itu
Tapi sih Mbak, saya pernah dengar itu nggak sengaja. Pas itu masih berupa Simbah cuma bilang kan, itu ada santet ya anakmu, tapi jangan bilang sama anakmu. Oke, ya kalau panjang juga ya bahas tentang saya kena santet itu ya. Ya di dewasa ini kan terus akhirnya saya mencari karena apa ya? Saya SD itu kan juga suka baca buku-buku. Bahkan bapak saya itu kan sering menerangkan yaitu namanya Wayang Purwo, terus Seratan Kidung Sudamala, terus cara Simbah juga pernah menerangkan tentang pembacaan arca dan relief gitu kan. Saya baca-baca, ini ya ternyata Wordon. Itu ada di Kidung Sudamala sama di Candi Subuh. Ada di itu berarti ya? Tulisan berarti ya? Ada, Artikel berarti ya? ada. Terus ketika ada salah satu admin yang tanya, Mas, emang Wordon wujudnya kayak gini, Mas? Pocong ya? Pocong? Enggak ah, masa kecilku enggak ada. Aku diliatin pocong gitu, pocong yang gedenya sampai benar-benar kayak pohon enggak ada. Wedon menurutku ya itu jenis buto. Belum pernah lihat gitu. Tapi orang kan sering salah tafsir wedon itu pocong yang besar, Mas. Tapi masa kecil saya itu bukan kayak gitu. Wedon ya Seperti buto itu ya? ya Buto itu ya. dalam dalam Kidung Sudamala kan dijelaskan juga. Jadi ini sedikit kita bahas, saya bahas ya. Masalah wedon. Wedon dalam Kidung Sudamala dan juga Arja itu dijelaskan di situ adalah makhluk yang berbalutkan kain putih. Cuma kan kita menyebutnya menelas secara mentah gitu. Iya. Berbalut karena pocong gitu ya. Pocong kan berbalut itu kan putih. Ya, berbalut. Ya mungkin gitu kan. Tapi kan kalau kita merujuk tentang wedon, kita buat bukan di ranah agama Islam, melainkan itu di agama Hindu gitu kan. Ya karena emang wedon itu dibuat di mana seratan itu masih agama Hindu, nggak ada pocong kan, adanya ngaben dikremasi gitu kan. Ya karena kematian dulu kan kita dibalut Mas sama kain putih dan itu nggak full kan, paling cuma beberapa lembar bagian tubuh atas sama bagian bawah, nggak sampai tangan, nggak sampai dibalut juga, lalu dibakar kan. Relate jadi nyambung, ternyata wedon itu bukan pocong gitu. Karena emang masa kecil saya nggak ada itu wedon yang kayak gitu. Mbak pun bilang wedon bukan pocong. Iya, karena Mas Bala lihat sendiri ya, dan dijelaskan oleh simbahnya Mas Bala ini. Bahkan Mas Adi pun juga lihat gitu. Iya, ada juga kan. Gitu. Udah cukup Mas cerita. Ya mungkin ya gitu aja sih kan. Perihal tadi masalah yang apa melihat wedon itu berarti ya? Wedon tadi ya. Siap. Tapi kayaknya dampaknya masih panjang itu Mas sebenarnya. Setelah itu berarti ya? Ya ada sih Mas. Ketakutan dari Mas Adi itu pasti. Oke, siap. Panjang juga ya ceritanya ya. Lumayan. Tadi saya bilang katanya ceritanya sedikit, ternyata panjang ya. Oke nih Mas Bara, kayaknya saya canggung nih, kayaknya masih panjang itu kayaknya cerita tuh. Sebenarnya masih agak panjang. Tapi kita sambung di part ya. Ini berarti ada partnya berarti ya. Part 2 mungkin. Ada partnya berarti ya. Gak cuma sekedar ini berarti ya. Iya. Kalau rame kita lanjut part 2. Ya, oke, siap. Oke nih buat teman-teman. Nah, katanya kalau rame lanjut part 2. Jadi buat teman-teman bantu ya, bantu support. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe pokoknya channel Aksara Karsa. Oke. Nah, ini Mas. Seperti biasa mode sesi pertanyaan nih Mas. Oke, saya mau bertanya nih Mas. Itu waktu itu Mas Bara itu usianya berapa kira-kira Mas? 4 tahunan. Masih kecil ya? Masih kecil. 4 tahun itu. Dan di usia tersebut Mas Bara emang udah kelainan seperti layaknya anak-anak lain itu? Udah sering terbiasa melihat makhluk itu kah? Sengaja nggak sengaja sih Mas. Cuma saya anggap itu kayak apa ya? Aib. Saya nggak mau.
sebenarnya malah nolak malah. nggak mau. Saya penasaran sebenarnya, Mas Bara ini lihat itu sejak umur berapa sih sebenarnya? Kecil pertama kali itu ya kecil mas, sebelum 4 tahun itu pertama kali saya lihat ya, itu wujud anak kecil. Kan dulu bapak itu bikin bataku merah ya, batu bata merah ya. Iya, bata merah. Itu kan disusun di depan rumah. Hmm. Saya masih kecil, entah itu 3 tahun atau kurang gitu. Hmm. Itu yang saya lihat pertama kali, itu anak kecil duduk Hmm. jelas batu bata. Anaknya itu Pertama kali dan saya teriak. pertama kali lihat makhluk halus itu. Dan saya langsung teriakan, bu, apa, ini apa. Datang nggak ada. Hilang berarti. Hilang nggak ada. Oke. Oke Mas, kembali lagi nih di topik tadi. Itu tadi yang pertama saya kirain itu penampakan, ada bayangan mendekat, ternyata si Mas Adi ya yang datang Mas Adi. pertama ya. Nah, itu tadi kan sempat nangkep jangkrik dan jangkrik itu jadi jempol. Itu kira-kira jempolnya ini berwujudan jempol orang dewasa atau anak-anak gitu Mas? Jempol orang gede mas. Jadi kayak potongan. Gini. Potongan jempol. Masih darahnya masih ada. Ih, Terus tangannya di Mas tangan Mas Adi ada darahnya. ada tangannya itu. Ada darahnya. Dan itu sampai rumah. Sampai rumah. Dicuci. Sampai pakai abu pawon itu baru bisa hilang. Bekas berarti ya? Bekas. Wih, serem. Terus berarti daerah apa tadi namanya kuburannya itu? Sasono Loyo. Sasono Loyo. Loyo. Itu emang kuburan tempat desanya Mas Bara atau Tempat ya. Tempat kuburan atau desa. tetangga desa itu? Enggak, itu kuburan desa. Desa berarti. Oh, emang itu angker sekali Mas. Angker mas. Karena emang dulu sempat ada beberapa orang yang bunuh diri. Bahkan ada itu maling digantung di situ. Dibantai berarti. Ya dulu ada maling itu masuk ke desa saya itu pasti mati. Pasti itu. Pasti mati. Dan biar orang kalau masuk ke desa itu nggak jerah, biar jerah, Nah, gitu. biar Jerah dan nggak ada maling. Itu malingnya tuh digantung di kuburan. kuburan itu Di Sasono pohon Loyo ya. besar. Di pohon besar digantung di situ. Buat ya sekitar mungkin 3 hari itu digantung di situ. Dan tinggi mas digantungnya. Dengan tinggi. Jadi orang desa semua bisa lihat. Buat pertanda peringatan ya. Dan itu kalau udah ada mau membusuk itu diturunkan dan itu dikasih paling pojok mayatnya, digali kubur di situ gitu. Oh, yang daerah pojokan berarti. Daerah pojokan itu berarti. Nah, itu tadi penasaran dengan apa namanya itu? Penampakan apa? Wewedon. Wewedon itu ya. Nah, si Wewedon ini apakah emang itu dia tinggal di kuburan tersebut atau emang dari daerah mana terus pas ke situ tuh? Wewedon itu sebenarnya tuh liar ya, liar. Kalau merujuk tentang sejarah gitu kan, sejarah entah itu baca di Hidung Sudamala atau arca-arca yang ada tentang perihal itu liar. Cuma beberapa kisah juga itu menyebutkan bahwa itu bisa dipelihara sama orang-orang yang itu memiliki keinginan yang salah gitu. Maksudnya gimana tuh? Kayak mau ilmu hitam, Oh, bisa pelihara, membuat kontrak dengan Wewedon itu. berarti orang-orang yang menjalankan ilmu dengan salah jalur berarti ya. Salah satunya santet. Itu bisa ditemuin Wewedon atau gimana? Bisa. Bisa ditemuin berarti. Dan saya sempat dengar juga belum lama gitu kan dari admin saya yang nyari referensi ketika anak usia di bawah 5 tahun atau mungkin di bawah 10 tahun itu nggak segera dalam penanganan kena sawan itu turun 40 hari meninggal. Makanya pas tadi bawa ke rumah langsung dieksekusi tuh. Iya, makanya langsung panik.
bapak langsung mandi. Berarti umur di bawah 5 tahun. 10 tahun lah gitu. Pokoknya masih bener-bener itu belum Balita. disunat gitu ya. Oh, yang belum sunat. Berarti belum balik ya. Belum balik, Belum balik itu rawan sekali berarti. rawan. Nah, apakah itu pernah itu kok tahu gitu loh. Mbah Mas Bara ini kok bisa tahu langsung dieksekusi biar nggak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan gitu Mas. Apakah Karena dulu pernah ada kasus gitu Mas? dulu ada kejadian sih mas. Ya gugur gunung kan. Dulu ada peristiwa gugur gunung di desa saya. Ada mungkin puluhan bayi itu meninggal secara mendadak. Puluhan bayi Meninggal secara mendadak. Wih, kenapa Balita itu? juga meninggal. Karena itu overdose. Karena wewenang tersebut berarti. Cuma lihat itu dampaknya luar biasa. Oh, berarti si bayi ini dia melihat berarti ya? Serem berarti nggak sih? Saya pertama nggak nganggapnya serem karena saya ya udah gitu. Tapi Mas Adi sampai kayak gitu. Jadi saya anggap oh berarti serem gitu. Nah, itu tadi Mas Adi kan sempat ada kontraksi ya, ada kontraksi dia sampai dalam tadi berapa? 30 hari itu 40 hari itu? Itu diganggu. Enggak Tiga menjalankan itu tadi berapa? 30 hari, 30 hari, 40 hari. 40 hari. Heeh. Itu dia kan menjalankan 40 hari ini kan dia ada kontraksi sempat kesurupan. Iya, diganggu dari hari pertama sampai 30 hari. 30 hari. Itu Mas Adi diganggu. Kalau saya nggak terlalu lama sih. Saya cuma dalam mimpi. Adapun Sebagian. malam saya mau ke kamar mandi karena kamar mandi saya kan di luar rumah. Malam-malam saya keluar rumah, tapi masih ada kayak ya gedek mas gitu. Cuman kelihatan gitu kan. Kelihatan luar itu hutan yang belakang rumahan kelihatan. Jadi kayak matanya benar-benar gede gitu. Oh, berarti dia menampakkan dengan postur yang besar. Yang besar gitu. Kelihatan berarti. Kelihatan. Nah, itu apakah sampai sekarang itu ada masih kadang kan gini mas, kalau banyak kasus, jadi orang yang biasa dilihat terus dia mentalnya nggak kuat, itu kan sampai kadang kayak gimana ya, orang kurang itu loh mas. Apakah itu masa di seperti itu atau normal itu mas? Normal mas, alhamdulillah normal. Tapi ya berobat beberapa. Untungnya juga berobatnya cuma 2 orang yang itu orang luar. Selebihnya itu simbah saya kan yang memang obatin. Yang menangani. Ya, gimana sih? Ya gini mas, terus sampai berkelanjutan kan itu. Nah ini mas, itu kan Mas Bara kan masih kecil. Apakah kuat mas untuk menjalankan itu 40 hari ini tidurnya itu cuma 1 jam di siang hari, pasti kan itu mas, orang masih kecil dikerasin mas sama bapak. Oh berarti dijaga, dipaksa. berarti kalau mau tidur nggak boleh gitu? Boleh, kadang aja kalau mutih ya mutih gitu, puasa mutih ya mutih, harus anak kecil harus. Dan itu apakah bareng mas, itu siapa sih Mas Adi itu? Mas Adi rumah saya nginep di rumah Mas Bara berarti. Oh, orang tuanya yang kadang tuh nganterin berarti? Nggak nganterin, kayak jenguk gitu. Oh jenguk. Itu tiap malam berarti bareng itu? Tiap malam bareng. Selama 40 hari ini? Ya kalau malam tidur sama orang tuanya, Mas Adi. Oh balik? Enggak, di rumah juga. Oh di rumah juga? Oh berarti orang tuanya datang juga berarti? Ikut berarti? Cuman nggak boleh tidur? Nemenin gitu kan. Ya cuma nemenin berarti? Kadang kan Mas Adi sampai terlena, akhirnya tertidur, akhirnya kena ganggu. Bahkan ketika orang tuanya udah mau subuhan kan sampai keganggu nih. Ada wedon tuh depan pintu gitu. Bahkan pintunya udah ketutup gitu. Siapa yang nggak takut anak kecil mas? Iya pasti ya. Ya udah teriak-teriak nggak jelas mas. Saya pun mengalami kayak gitu ya, pasti teriak-teriak nggak jelas. Kalau saya malah langsung pingsan mas. Ya anak kecil lah, ya anak kecil dikasih wujud kayak gitu pasti tetap takut gitu loh. Dimana di waktu itu kan remang mas itu loh. Pencahayaannya kurang banget gitu kan. Berarti emang ini ada sejarah berarti mas ya, sejarah Mas Bara dan Mas Adi ini sempat walaupun belum tahu itu namanya Wawedon mungkin ya, akhirnya kan
emang pernah merasakan ya adanya kejadian bahwa wedon itu ya seperti itu gitu. Dan itu sama dengan apa tadi namanya yang di artikel-artikel itu ya, di Iya. arca-arca itu ya berarti ya. Jadi karena rasa penasaran lah. Hmm. Karena rasa penasaran, admin pernah, Mas ini ada DM nyebutin wedon itu pocong. Wedon itu pocong nggak sih Mas? Ada tanya. Nah, saya jadi inget gitu kan. Kayaknya saya pernah ketemu sama demit yang satu ini gitu. Itu di masa kecil saya. Oh, ternyata bukan pocong. Iya. Ini. Oke, siap-siap Mas. Sebenarnya lagi asik Mas, lagi pengen berlanjut. Sebenarnya tuh ada lanjutannya ya. Nanti kita lanjut part 2 aja ya. Siap, oke deh. Mungkin nanti pertanyaan kayaknya udah sampai di situ aja deh Mas. Oke. Ini yang penting kan kita udah jelasin ya. Ya udah jelasin. Udah jelasin ternyata wedon yang selama ini kemarin Mas Bala juga. Kan saya sempat santai santai Mas Bala bingung. Ini orang kok bahas wedon ini kok pocong gitu, padahal bukan berarti ya. Saya sempat gak terima kan waktu itu kan. Karena ya gimana ya, masa kecil saya tuh dihadapi wedon gak kayak gitu gitu. Ya mungkin daerah emang ya ada juga kayak gitu, cuma saya sendiri dengan apa yang saya lihat nggak seperti itu. Tapi saya sendiri gini Mas, apa itu nama global atau setiap daerah aja itu Mas, nama wedon itu Mas? Udah global Mas sebenarnya. Disingkat sebenarnya. Orang itu cuma nyebutnya wedon. Sebenarnya? Wedon. Oh, wedon sebenarnya. Bukan wedon berarti ya? Bukan. Wedon. Wedon. Dan itu nama udah global itu ya? Di mana-mana udah mengakui bahwa wedon itu ya itu. Ya, literaturnya pun ada wedon itu apa. Nah, kirain kan cuma di segelumit daerah aja itu. Daerah sini, di sini ya gitu loh. Udah global. Udah global berarti ya? Oke, siap Mas. Oke Mas Bara, makasih banget nih Mas. Kayaknya ceritanya menarik. Nanti biar saya tunggu nih. Saya siapin part 2-nya ini. Saya siap pokoknya. Okay. Mbah Bejo siap menerima ya. Siap. Kayaknya langsung aja nih Mas. Tutup nih Mas. Oke. Tutup aja nih langsung nih. Tadi mungkin itu sekelumit cerita ya. Sebenarnya masih panjang gitu kan. Tapi kita akan lanjut di season berikutnya. Semoga bisa membayar rasa penasaran apa yang disebut itu wedon. Yang bersumber dari masa kecil saya gitu kan. Ya mungkin kalau ada salah kata dari kami berdua, kami mohon maaf pokoknya sebesar-besarnya. Ambil baiknya, buang buruknya, gitu kan. Matur nuwun, udah menonton sampai sejauh ini, gitu kan. Siap. Pokoknya jazakumullah khairan, terima kasih. Cukup sekian dari kami berdua. Akhirnya kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semuanya.